Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayna min nufusina wa ahlina wa minal ma'il barid. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya, kita masih diberikan kesempatan dan umur panjang serta kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk senantiasa terus dimudahkan dalam menambah ya, kebaikan-kebaikan untuk bekal kita di hari kiamat nanti. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, atas tauladan ya, dari beliau ya, yang Allah Subhanahu wa taala sendiri ya, sampai memuji sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka ya, apa yang telah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah beliau sabdakan, apa yang telah beliau sunnahkan, perintahkan, dan apa yang telah beliau larang dan beliau jauhi, maka semoga senantiasa kita dimudahkan untuk terus senantiasa berada pada jalan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan ya, pelajaran kita ya, tata cara dalam membaca Al-Qur'an ya, mengenal ya, cara-cara ya, ataupun kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, disusun oleh para ulama ya, dan tentunya berdasarkan daripada bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau dalam membaca Al-Qur'an ya, kemudian disusun, ditulis ya, oleh para ulama tentang bacaan-bacaan tersebut ya. Maka semoga dengan kita terus belajar ya, maka ini juga semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu ikhtiar kita, salah satu usaha kita untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam ya.
kesempatan kemarin kita sudah sampai di sifat lazimah, ya, alladzi la dhidda laha. Ya, kita sudah sampai di sifat lazimah atau sifat asliyah, ya, yang berdiri sendiri, tidak memiliki lawan dalam sifat-sifat ini, ya. Dan kita sudah masuk di sifat yang pertama, ya, adalah sifat sofir, ya, sifat sofir. Maka insyaallah, ya, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan, ya, terutama, ya, dalam praktek latihan-latihan bagaimana kita bisa membaca, menyempurnakan, ya, huruf-huruf, terutama huruf-huruf yang kita bahas sekarang, ya, yaitu huruf-huruf yang memiliki sifat sofir, ya. Sifat, ya, salah satu sifat, ya, sifat yang tidak memiliki lawan, ya, atau la dhidda laha, yang juga salah satunya telah disusun, dicatat oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan sifat ini, ya, yang sofir sendiri. Kemarin kita sudah mempelajarinya bahwa sifat sofir ini memiliki makna, itu adalah hiddatus saut, ya, hiddatus saut, ya, dan secara istilah pun, ya, hampir sama, ya, ataupun seiring, ya, selaras dengan makna secara bahasa tadi, ya, yaitu hiddatun fis saut, ya, tajamnya suara ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat sofir ini, ya, yaitu 3 huruf yang memiliki sifat sofir ini adalah shad, sin, dan zai, ya. Suara yang tajam tersebut, ya, itu adalah hasil, ya, kenapa suara kita bisa tajam ketika mengucapkan, membacakan huruf-huruf sofir ini, yaitu adalah karena disebabkan suara yang kita keluarkan itu melewati tempat mengalir ataupun melewati makhraj yang sempit, ya, tansya'u an mururihi fi majran dayyiq, ya. Tajamnya suara tersebut, ya, dari huruf-huruf yang memiliki sifat sofir itu disebabkan karena melewati makhraj, melewati tempat mengalir, ya, yang sempit, maka keluarlah suara yang khas, ya, suara yang khas, ya, yaitu yang lebih kita kenal dengan desis, ya, desisan ketika kita membacakan 3 huruf yang memiliki sifat sofir, ya, sebagaimana huruf-hurufnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, sofiruha sodu wazayun sinu, ya, huruf-huruf yang tersifati dengan sifat sofir itu adalah 3 huruf, sod, zai, dan sin, sodu wazayun sinu, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya ketika kita menyempurnakan sifat, ya, sifat sofir ini, ya, ataupun sifat-sifat huruf yang lainnya, tetap kita juga harus memperhatikan, ya, makhrajnya. Dari mana huruf-huruf hijaiyah yang kita ucapkan itu makhrajnya terletak dari mana, ya, karena 2 hal inilah yang dari sisi hurufnya harus senantiasa disempurnakan, ya, makharijul huruf dan sifat-sifat huruf, ya. Tidak dibenarkan, ya, ketika kita membacakan huruf-huruf di dalam Al-Quran, ya, kita hanya membenarkan atau menyempurnakan dari satu sisi saja, baik itu makhraj ataupun hanya sifatnya saja. Tetapi harus keduanya, ketika kita menyempurnakan makhrajnya, maka harus disempurnakan dengan sifatnya juga, ya, karena sifat dan makhraj inilah yang kemudian menjadi pembeda satu huruf dengan huruf-huruf yang lain, ya. Begitupun dengan sifat sofir ini, ya, maka kita harus menyempurnakan sifat ini dalam 3 huruf yang memiliki sifat sofir ini, ya. Dan karena, ya, ini juga menjadi pembeda, ya, agar dia huruf 3 yang ini tidak sama dengan huruf-huruf yang lain, ataupun sebaliknya, agar, ya, huruf-huruf yang lain yang tidak memiliki sifat sofir, ya, tidak dibaca dengan sifat sofir, yaitu tidak dibaca dengan tajamnya suara atau dengan berdesis.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada salah satu yang perlu kita selalu perhatikan, ya, ketika mempelajari ataupun ketika ingin menyempurnakan sifat shofir ini, ya, agar ya tidak keliru, ya, agar tidak salah, ya, dan agar kita sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah disusun, ya, disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, ya. Dan ini saya simak, ya, saya ambil dari perkataan Syekh Aiman Rusdi Syuaid hafizahullahu taala, ya, di mana beliau menyampaikan satu hal yang harus senantiasa diperhatikan, ya, yang mana kebanyakan orang masih keliru dalam membaca ataupun dalam menyempurnakan sifat shofir ini, terutama pada huruf shad, ya. Dan ini juga disampaikan juga di dalam syarah, ya, syarah Al-Jazariyah, Muqaddimah Al-Jazariyah, ya, dan juga dari Syekh Safwat, ya, Muhammad Salim, di mana beliau juga mengambil dari bait-bait matan Al-Jazariyah dan juga keterangan Syekh Aiman Rusdi Syuaid, salah satunya di antaranya, di mana beliau di sini memperhatikan satu catatan yang harus diperhatikan, ya, di mana beliau mengatakan yura'i adamu i'malus syafatain fi ikhraji harfis shad, ya. Satu hal yang harus nantiasa diperhatikan oleh kita, ya, ketika membaca 3 huruf shofir ini, lebih-lebih pada huruf shad, itu adalah adamu i'malus syafatain, ya. Tidak boleh menyertakan, ya, tidak boleh menggunakan asyafatain, kedua bibir, fi ikhraji harfis shad, ketika kita mengucapkan, membacakan huruf shad, ya. Ini satu perhatian yang harus senantiasa kita perhatikan ketika kita membaca huruf shad, ya. Adamu i'malus syafatain, tidak boleh menyertakan kedua bibirnya, ya. Dan ini Dr. Aiman Rusdi Syuaid mengatakan, ya, kurang dari terjemahannya, dari kesalahan pengucapan huruf shad, ya, yang tersebar sampai kesalahan ini juga dilakukan oleh mereka yang mengajarkan Al-Quran. Apa kesalahannya? Yaitu mereka menggunakan kedua bibir ketika mengucapkan huruf shad, ya, sama dengan apa yang dituliskan di dalam kitabnya, yaitu salah satu kesalahan yang sering, bahkan sampai orang-orang yang mengajarkan Al-Quran juga mempraktekkan hal ini. Apa? Yaitu menggunakan dua bibir ketika mengucapkan huruf shad, ya. Sebelum-sebelumnya juga kita pernah beberapa kali mempraktekkan, melatih dan juga membahas hal ini ketika salah satu kesalahan di antara dari huruf shad, yaitu menggunakan dua bibir ini, yaitu dengan memonyongkan, ya, mengerucutkan dua bibirnya ke depan dan memonyongkan keduanya, ya. Padahal, ya, sudah kita ketahui, ya, apa yang disampaikan, dituliskan oleh para ulama, sungguh tidak ada hubungan, ya, tidak ada hubungan sama sekali, ya, antara dua bibir dengan huruf-huruf yang keluar dari lisan dan gigi, ya. Karena huruf shad, sin dan zai itu termasuk huruf lisan, ya, torful lisan yang kemudian ditempelkan kepada gigi, ya. Lebih tepat lagi adalah gigi gusi bagian bawah, sebagaimana Al-Imam Ibnu Al-Jazari juga menyebutkannya di dalam muqaddimahnya, ya, was-safiru mustaqin min huwa min fawqis sanaya sufla. Maka tidak ada hubungannya ketika kita mengucapkan huruf shad, tidak ada hubungannya kedua bibir kita dengan makhraj huruf shad itu sendiri, yaitu dari lisan dan gigi, ya. Maka perhatikan ketika kita contoh dalam mengucapkan di surat Al-Fatihah, ya, di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas
siro, maka tidak boleh kita membacanya dengan memonyongkan, ya, mengerucutkan dua bibir. Ihdinas siro. Nah, tidak seperti itu, ya, karena ya tidak dipungkiri sebagian orang, ya, atau mungkin malah masih banyak orang-orang yang membacanya dengan seperti itu, memonyongkan kedua bibir ketika ingin menyempurnakan huruf shad, ya, dengan sifat shofirnya. Ihdinas siro, ya, padahal itu sangat keliru, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalkan di dalam kalimat contoh yang lain, wa aqimus shola, wa aqimus so, ya, dimonyongkan kedua bibirnya. Nah, itu adalah praktek dari sesuatu yang keliru ketika ingin menyempurnakan huruf shad, ya, dengan sifat shofirnya. Kemudian, ya, melanjutkan Dr. Aiman Rusdi Suwaid, ya, dalam dalam masalah ini, jika melakukan hal ini sungguh telah merubah suara huruf shad dari pengucapan yang benar, ya, menjadi ucapan ataupun bacaan yang keliru, khotoun walahnun, ya, termasuk kesalahan ketika kita membaca huruf shad dengan memonyongkan kedua bibir, ya, bahkan beliau menyampaikan ini juga termasuk bagian dari lahan, ya, dari lahan, yaitu kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, ya. Coba ya, pada hakikatnya pada secara umum sama, ya, sama pengucapannya sebagaimana kita mengucapkan huruf sin, ya. Coba Nah, sama seperti itu, hanya ketika kita mengucapkan huruf shad itu suara kita lebih khusus lagi, ya, lebih khusus lagi karena huruf shad ini memiliki sifat tafkhim, ya, sifat tebal, atau makhrajnya juga isti'ala, ya. Kemudian juga huruf shad ini makhrajnya atau sifatnya, mohon maaf, ya, itu adalah memiliki sifat itbaq, maka lebih khusus lagi. Tetapi dari cara pengucapan, dari cara bibir yang digerakkan, ya, itu sama seperti huruf sin pada umumnya, ya. Maka Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid, ya, melanjutkan, ya, mengingatkan kepada kita, ya, agar senantiasa menghindari penggunaan dua bibir dalam mengucapkan huruf shad, ya, hindari menggunakan dua bibir kita ketika mengucapkan huruf shad, ya, sebagaimana harusnya kita mengucapkan huruf sin dan huruf zai pada makhrajnya. Coba huruf sin, az, ya, apakah monyong bibir kita? Tidak, ya, maka begitupun dengan huruf shad, ya, seharusnya dibaca dengan posisi bibir yang sama ketika kita membacakan huruf sin dan zai, ya, dalam kondisi sukun ataupun berharokat. Coba sekarang samakan dengan huruf sin, zai, dan shad. Nah, kalau huruf shad memang dia lebih khusus suaranya karena dia dibaca dengan suara yang menggema, ya, dengan suara yang tebal, ya, karena sifat-sifatnya yang dimiliki huruf shad, ya. Dan tentu ini juga kata beliau, ya, hafizahullah taala, Syekh Aiman Rusdi Suwaid, ya, mengatakan kita harus senantiasa, sebagaimana kita harus menghindari penggunaan dua bibir itu, maka juga kita harus senantiasa melatih, ya, untuk mengeluarkan huruf shad, membaca huruf shad tanpa menyertakan kedua bibir kita dalam menggunakannya, ya. Dan ini juga sebagaimana sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, ya, karena monyongnya bibir kita itu hanya ada pada dua kondisi, ya, yaitu pada huruf ketika dia berharokat dhammah, ya, maka itu harus monyong, bu, tu, termasuk huruf shad, ya, otomatis ketika berharokat dhammah maka harus dengan memonyongkan kedua bibir, su, ya.
Tapi ketika di harokat fathah, maka ini harus dihindari, ya, memonyongkan kedua bibir. Yang kedua, kondisi kita memonyongkan kedua bibir kita adalah ketika kita mengucapkan huruf waw. Ya, hanya di huruf waw kita memonyongkan dua bibir kita dalam keadaan harokat apapun. Ya, diawali dengan memonyongkan kedua bibir, baik fathah, kasroh ataupun dhammah. Ya, kalau ada orang yang kemudian beralasan, ya, ketika ingin menyempurnakan sifat sofir pada huruf sod, ketika mengucapkannya dengan memonyongkan kedua bibir, kenapa tidak dipraktekkan juga ketika pengucapan huruf sin dan zai? Ya, karena ya yang memiliki sifat sofir sama, sin dan zai pun kedua huruf ini memiliki sifat sofir. Ya, maka sebagaimana sifat sofir ini ketika dibaca pada huruf sin dan zai tidak menggunakan kedua bibir kita, ya, maka begitupun dengan huruf sod. Ya, ketika kita menyempurnakan sifat sofirnya yang ada pada huruf sod, maka dibaca tanpa menyertakan ataupun tanpa memonyongkan kedua bibir kita, ya. Jangan sampai kita membacanya tadi ihdinas sirata, maka akan merubah suara ketika kita mengucapkan huruf shad dengan memonyongkan kedua bibirnya. Baik, selanjutnya kita latihan berkenaan dengan huruf shad ini. Yang tadi ya Kak Bang ya. Kita latihan di huruf shad terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan di huruf sin dan zai, ya, karena yang memang perlu penguatan ketika kita menyempurnakan sifat sofir ini adalah di huruf shadnya, ya, karena tadi ya, bahkan ya sebagian para pengajar Al-Quran pun membacakannya itu dengan memonyongkan kedua mulutnya ketika membaca huruf shad. Baik, di huruf shad kita latihan coba ya, sekali lagi tanpa memonyongkan kedua bibir, ya. Kalau dulu ya guru kami ya, ketika kami belajar ya selalu ya banyak di antara guru-guru para pengajar Al-Quran ya itu lewat untuk memudahkan menggunakan jari, ya. Jadi biar tidak bergerak ya, apakah bibir kita maju ke depan monyong atau tidak, ya. Coba ya, tidak memonyongkan kedua bibir dan tetap menyempurnakan huruf A-nya dengan istifalnya, ya. Tidak dibaca dengan huruf dengan sifat tebal huruf A-nya. A, kemudian sempurnakan dengan sod sukun, so, su, si. Nah, desisannya, ketajaman suaranya jangan hilang. Ya, jangan hilang, baik dalam kondisi sukun, fathah, dhammah ataupun kasroh. Tetap desisannya tidak hilang. Karena itu yang menjadi ciri khas ya dari sifat yang dimiliki tiga huruf ini, yaitu shad, sin dan zai. Sekali lagi, so, su, si, so, su, si. Nah, itu bisa dilihat gambarnya, ya. Suara desisan ataupun suara yang keluar itu keluar di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah, ya. Adapun makhrajnya, maka ujung lidahnya menempel kepada dinding gigi seri bagian bawah, ya. Coba sekali lagi, so, su, si, as-sirata, nah, tidak memonyongkan kedua bibir, ya. Kalau memonyongkan, dan itu lebih mirip
ya hampir lebih mirip, lebih sama dengan huruf shin ya yang memiliki tafasi asy alsi ya, maka seperti itu. Siratal ladzina si tetap ya tebal dan desisannya tidak hilang. Siratal ladzina salsalin ulangi as-sirata siratal ladzina salsalin. Baik ya, pada gambar selanjutnya ada potongan-potongan ayat Al-Qur'an di mana kita melatih sekali lagi membiasakan membaca huruf shad ya tanpa memonyongkan kedua bibir ya, kecuali pada harokat dhammah saja ya. Selain itu maka tidak memonyongkan, tidak menyertakan kedua bibir ya. Adamu i'malus syafatain. Fa asbahat kasarim. Huruf ta. Fa asbahat kasarim. Kasarim, ka-nya tetap tipis, kemudian ditekan ke huruf shadnya. Fa asbahat kasarim. Fal asifati asfa. فالعاصفات عصفا lagi فالعاصفات عصفا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر watawasau bis sob, huruf ba tipis ya, jangan sobu, sob tipis. Ulangi. Summa kana minal ladzina amanu watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Thumma kana minal ladzina amanu watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Huruf ro-nya tebal karena sebelumnya harokat fathah. Marhamah. Ma-nya tipis, marhamah. Lagi ya, terus kita latihan, sempurnakan, jelaskan setiap hurufnya ya, sebagaimana makna daripada tartil itu sendiri. Ketika kita membaca Al-Qur'an ya, jelas huruf, setiap huruf ya demi hurufnya. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw
Oke, perhatikan banyak huruf waw di sini ya. Nah, maka di huruf waw itu kita dibaca dengan memonyongkan kedua mulut ya. Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Roknya marhamah. Oke, lanjut. Wa hussila ma fis sudur. 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 Nah, perhatikan di huruf dal, su, du ya, tidak hati-hati karena sebelumnya huruf sod, jangan sampai huruf dalnya dibaca menjadi tebal. Sudur, du tapi tipis. Da, di, du, sudur. Huruf ro-nya baru dia tebal ya, huruf dalnya tipis. Sod tebal, dal dengan madnya dibaca tipis, kemudian ada huruf ro setelahnya di akhir, maka dibaca tebal. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Fa akhadhathumus sayhatu musbihin. Fa'akhadhathumus sayhatu musbihin. Fa'akhadhathumus sayhatu musbihin. Fa'akhadhathumus sayhatu musbihin. Oke. Coba Bang Zul baris 1 dan 2 saja. Fa'asbahat kaswarin. So-nya masih yang so kedua, so masih manyun. Nah, kemudian di huruf ta-nya ada hams ya, ada hams keluar kan udara, anginnya. Fa'asbahat ya, ada angin keluar sedikit. Kemudian kasorib, so-nya tidak boleh monyong. Kasorim. Ulangi. Fa'asbahat kasorim. Nah, tinggal ditebalkan. Suaranya digemakkan. Fa'asbahat kasorim. Fa'asbahat kasorim. Nah, satu lagi. Fal'asifati asfa. Lebih dikeluarkan suaranya. Fal'asifati asfa. Jangan le, jangan ada pantulan di huruf lam, tahan di makhrajnya. Fal'asifati asfa. Naam, ya, di huruf lam tidak ada pantulan suara karena bukan huruf qalqalah. Jadi ditahan di makhrajnya, kemudian ucapkan langsung huruf setelahnya ain. Fal'a, seperti itu. Kak Bambang, fadhil Kak. Nah, satu aja, 1 sama 2. Fa'asbahat as-sarim. Huruf ta-nya keluarkan angin hamsnya. Fa'asbahat kasorim. Fa'asbahat Kas kasorim.
Naam. Yang kedua. Wal as A-nya panjang. Fal asifati asfa. fal asifati asfa. Nah, barakallahu fik. Ya, tinggal terus dilatih huruf shad, sempurnakan ketebalannya. Ya, bahkan dia harus lebih tebal daripada huruf qaf, kha maupun huruf ghain. Baik, lanjut di huruf selanjutnya. Huruf sin. Ya, insyaallah huruf sin ya tidak begitu susah karena dia lebih mirip suaranya dengan hampir sama dengan huruf S ya dalam bahasa kita bahasa Latin. Coba as. Ya, kalau ini jangan ditebalkan suaranya. Kalau tebal nanti jadi huruf shad. As. As. Sa. Su. Si. As. Sa. Su. Si. Tetap hati-hati. Jadi perhatikan sofirnya harus tetap ada ya, tidak hilang. Jadi tetap desisannya ya tetap dimaksimalkan, sempurnakan. As ada desisan. Sa su si ya. Coba sekali lagi. As sa su si. Ya, kalau di sini ya gambarnya itu di huruf sin dan zai sama ya. Berbeda dengan huruf shad tadi yang pangkal lidahnya terangkat ke langit-langit ya, karena huruf shad dia memiliki sifat isti'la dan juga itbaq. Baik. Di contoh ayat-ayatnya kita bacakan. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Nah, huruf ain lamusi'un sudah bagus ya, tidak masuk suaranya ke dalam hidung, sempurnakan, keluarkan dari mulut. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Wa amar. Di situ ro-nya ada tasydid ya. Jadi dia lebih ditekan lagi. Berbeda dengan nanti seperti di bawahnya huruf ro-nya di ujung ya, di akhir ayatnya tidak ada tasydid. Maka yang ada tasydid harus disempurnakan, ditekan ya, hurufnya menandakan ada dua huruf di situ ya, dan itu juga salah satu cara dalam menyempurnakan bacaannya, itu number, ada tekanan. Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Nah, ya. Kemudian perhatikan di situ balis sa'atu maw'iduhum wa. Perhatikan ketika ada mim sukun
ya setelahnya ada waw, maka sempurnakan dulu mimnya, sempurnakan tutup mulutnya, bibirnya. Hum baru wa, ya karena ini salah satu yang perlu diperhatikan, ya bahkan dimasukkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala dalam manzumahnya, dalam muqaddimahnya. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Dzuqu massa, huruf sin desisnya sempurnakan. Dzuqu massa saqar. Dzuqu massa saqar. Baik, lanjut. Wa bussatil jibalu bassa. Wa bussatil jibalu bassa. Sekali lagi, wa bussatil jibalu bassa. Wa bussatil jibalu bassa. Was-sabiquna as-sabiqun. Was-sabiquna as-sabiqun. Was-sabiquna as-sabiqun. Was-sabiquna as-sabiqun. Perhatikan huruf qaf, ya tidak ada angin yang keluar seperti huruf kaf, ya. Was-sabiqu, ya qo qi qu. Was-sabiquna as-sabiqun. Was-sabiquna as-sabiqun. Masyaallah. Mansur, 2 baris terakhir Mansur. Wa bussatil. Wa bus, lebih ditajamin suara desisnya. Wa bussa. Wa bussatil jibalu bassa. Nah, bassa seperti itu, ya. Lebih ditajamin itu berarti lebih disempitin lagi ruang untuk keluar udara. Wa bussatil jibalu bassa. Wa bussatil jibalu bassa. Nah, lanjut. Was-sabiquna as-sabiqun. Insyaallah. Barakallahu fiik. Kak Bang, tafadhal. Wa bussatil. Lebih sempurnakan desisnya, Kak. Wa bussatil jibalu bassa. Wa bussatil jibalu bassa. 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 Ya, tapi dikecilkan, ya, ruang untuk keluarnya udara disempitkan, tapi tidak malah jadi tertahan. Kalau tertahan nanti lebih mirip dengan huruf sa. Bas, bus, bas, bas, malah tertahan, sofirnya, angin yang keluarnya. Tapi dialirkan, sempurnakan. Wa bussatil jibalu bassa. Wa bussatil jibalu bassa. Nah, yang kedua was-sabiqu, ya, huruf qaf. Was-sabiquna as-sabiqun. Belum sempurna desisannya, sofirnya. Was-sabiquna as-sabiqun. Sabiqun. Sabiqun. Ya, karena memang
Ya, walaupun ada kemiripan-kemiripan dengan bahasa-bahasa kita, dengan huruf-huruf di bahasa Latin, tetap ya perlu latihan pembiasaan, ya apalagi di pembacaan kalimat-kalimat ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Baik, selanjutnya di huruf zai, ya sofirnya sama z, ya huruf z, ya makhrajnya sama dengan huruf sin dan sod, ya untuk sifatnya sama dengan huruf sin. Dia tidak menggemakkan suara, ya tetapi sekali lagi tidak hilang untuk desisannya, sempurnakan ya. Az 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 za Za zu Zu zi Zi az Az az, Az ya karena ini juga mirip ya dengan huruf z, ya az Az za Za zu Zu zi. Zi Nah, barakallahu fiik. Kita lanjut. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Allah taziru waziratu wizra ukhra Alla taziru waziratu wizra ukhra. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Coba waziratu, wa tipis, wa. Nah, tidak menjadi tebal, jadi wazi wa tipis suaranya. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Alla taziru waziratu wizra ukhra. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه huruf ain tazra'unahu. Ulangi. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Sekali lagi. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Sekali lagi. A'antum tazra'u. Dialirkan dulu sofirnya, alirkan tazra'u, jangan tazra'u, alirkan dulu, biarkan mengalir udaranya, kemudian juga suaranya disempurnakan dengan sofirnya. Tazra'unahu. Sekali lagi. A'antum tazra'unahu. Nah, yang kedua, ulangi sekali lagi. A'antum tazra'unahu. Nah, barakallahu fiik. Lanjut. Am nahnu zari'un. Nah, ya, jadi dialirkan sebagaimana sifat rokhawah telah kita bahas ya. Jadi rokhawah itu memang 100% mengalir suaranya. Ya, tidak tazra'u tidak ada jeda, tapi dia mengalir tazra'u, kemudian dipertajam lagi dengan sifat sofir suaranya. Ini aja yang agak pendek, bawahnya lagi. Inna nahnu nazzalna
nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Perhatikan ya, ada beberapa yang masih kesulitan ketika qur'a itu di situ adalah hamzah bukan ain, bukan qur'anu qur'a tapi qur'a, huruf hamzah jelas. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Inna nahnu nazzalna 'alaikal tidak dipantulkan, tahan pada makhrajnya huruf lam. 'Alaikal qur'ana tanzila. ikhfa disamarkan kemudian ditahan. Tanzila bukan tan tapi tanzi. Ulangi. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilati, semuanya tipis di sini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Oke. Ulangi dua kata inna nahnu dengan idza zulzilatil. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bang Zul baca dua baris terakhir aja. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Kurang ditahan ikhfanya, tahan dulu. Tazi, jangan langsung ke zi, tahan dulu. Tazila. Ulangi. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Naam, lanjut. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Barakallahu fik. Kamu Bang? Fadhal. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Tipis. Bukan tauzi tapi tazi, tipis suaranya. Ulangi sekali lagi Kak. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Coba Kak. Tazi. Tanzila.
bukan tahu, tanzila. tanzila. Nah, seperti itu tapi tidak tan, tetap disamarkan. Tidak nempel posisi lidahnya dengan langit-langit ya. Tapi coba. Tanzila. Barakallahu fiik. Satu lagi, Kak. Idza zulzilat. Zulzi, sempurnakan desisannya, sofirnya. Zulzi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzalaha. Kurang berdesis, kurang sofirnya. Zilzalaha. Nah, lebih jelas Kak, barakallahu fiik. Ulangi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Masyaallah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, Bang Zul. Kalau Bang Zul tuh Dzul Qarnain ya. Nah, harusnya pakai zal ya, tapi kita manggilnya kadang pakai zai. Tuh lidah Indonesia kadang kalau nama tuh nggak sesuai dengan makhrajnya kalau manggil ya sebagian. Barakallahu fiik. Insyaallah untuk pertemuan sore hari ini kita alhamdulillah beberapa banyak di latihan penyempurnaan daripada sifat sofir ya. Insyaallah nanti pekan berikutnya kita masuk di sifat yang kedua ya, dari sifat-sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu sifat qalqalah ya. Dan catatannya di sifat sofir sekali lagi ya, sebagaimana sudah dijelaskan juga, dipelajari ya dan dikuatkan ya, salah satunya oleh Dr. Aiman Rusdi Sued ya. Beliau menyebutkan ya, adamu i'mali asy-syafatain fi ikhraji harfi as-sad ya, tidak ada penyertakan ya, tidak adanya penyertaan ataupun penggunaan kedua bibir ketika mengucapkan huruf shad, yaitu dengan mengerucutkan dua bibir kemudian dimonyongkan. Nah, itu keliru kecuali jika huruf shad tersebut dengan harokat dhammah, maka otomatis ya harus dengan memonyongkan kedua bibirnya. Jadi jangan lagi ihdinasi nafsi, tidak seperti itu ya. Sempurnakan seperti ataupun sebagaimana kita menyempurnakan membaca huruf as pada huruf sin, kemudian az pada huruf zai, maka posisi lidahnya sama pula seperti itu ya, kecuali sekali lagi ketika huruf shad tersebut dalam keadaan harokat dhammah, maka harus dimonyongkan kedua bibirnya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.